Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, sahabat Impact Family yang terkasih. Puji Tuhan, kalau kita masih dapat berjumpa dan merenungkan firman Tuhan. Semua ini karena anugerahnya, luar biasa. Ya, saudara, kita bersyukur kita menerima anugerah Tuhan karena dahulu ada orang-orang yang rela menderita untuk memberitakan Injil. Berani mereka pergi ke daerah-daerah, ke luar negeri untuk memberitakan Injil. Nah saudara, setelah penganiayaan pada abad pertama itu, orang-orang mulai tersebar. Filipus itu dia pergi ke suatu kota, ya saya bacakan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang itu, ya, Mesias juru selamat kepada orang-orang di Samaria. Padahal dulu orang Yahudi tidak mau ke Samaria, ya. Tapi ini dia pergi menyeberang dari Yudea ke Samaria. Nah, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Luar biasa, ya saudara. Sudah waktunya dia, jadi memang kalau tidak bisa mengabarkan Injil di satu tempat itu dianiaya, mungkin dilarang, mungkin ya diapakan saja, dihalang-halangi. Jadi ada yang mengatakan ya kalau pintu ditutup, jendela dibuka oleh Tuhan, ya. Jadi ada jalan untuk keluar. Jadi pada waktu itu mereka dianiaya di Yerusalem, di Yudea, mereka pergi keluar kota, ini sampai di Samaria, malah orang-orang mau menerima pemberitaan Injil. Nah demikian juga sekarang, ya. Jadi kalau saudara-saudara merasa di kota saudara sudah buntu, tidak ada jalan, ya mungkin boleh mulai cari kota lain. Jadi kalau tidak diterima di suatu tempat, mengapa kita harus terlalu lama di sana, sedangkan sekarang adalah sudah tahun anugerah, ya. Ya memang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itu kita semuanya menerima anugerah. Dan Injil diberitakan ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Saudara heran, karena kalau saudara ke Papua, itu banyak orang-orang yang tinggal di lembah-lembah di antara satu gunung dengan gunung lain. Tetapi di beberapa tempat itu ada misionari yang pergi ke sana. Ada orang-orang yang rela ke sana. Saya dulu punya murid di STBI, namanya Esterlina, ya. Dia menikah dengan seorang dokter. Dan dua-duanya terpanggil untuk melayani ke daerah-daerah yang terpencil di Papua. Kalau mereka mau pergi ke satu kota menolong anak-anak di sana, supaya mereka itu dapat pengobatan, supaya mereka bisa sekolah, lewatnya lereng-lereng gunung, saudara. Dan itu menakutkan sekali karena curam. Tapi mereka jalan lewat lereng gunung membawa obat, ya. Saya berkunjung ke rumahnya. Itu ada beberapa anak kecil-kecil yang tidur di mana-mana, ya. Saya tanyakan mengapa mereka, diantaranya mereka ada yang kena penyakit-penyakit yang berbahaya dan harus menerima pengobatan. Dia tidak ada rumah sakit, jadi di rumahnya itu mereka tidur di mana-mana, ya, untuk diobati oleh suaminya. Nah saudara-saudara, demikianlah orang-orang yang terpanggil
ya, karena penderitaan yang diterima di satu daerah sejak zaman abad-abad pertama. Sekarang Injil sudah ya belum ke seluruh dunia ya, namun sudah ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang sulit-sulit pun ada ya. Saya pernah juga ke Papua, ke pantai-pantai begitu, aduh banyak anak kecil-kecil ya, tetapi mereka semua dapat dilayani. Ya, mungkin tidak semua mereka yang mau datang ya. Kami mengadakannya itu di rumah panggung-panggung di pinggir pantai gitu. Dan anak-anak kecil mereka dikumpulkan, Injil diberitakan, dan banyak yang terima Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di mana ada penganiayaan, di situ Injil tersebar. Dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, bahkan sampai ke Indonesia, sampai ke pulau-pulau, sampai ke seluruh tanah air. Kiranya Tuhan kasih-Mu akan menyebar ke seluruh dunia, dan banyak orang yang diselamatkan karena mendengar berita Injil yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan biarlah ada banyak orang terpanggil berani untuk memberitakan Injil kemana saja Tuhan utus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara ya. Sampai berjumpa pula. Dan marilah siapa tahu di antara saudara ada yang rela mau menjadi pemberita Injil, atau mungkin anak atau mungkin cucu saudara, ya siapa saja. Tapi kita doakan ya, mulai dari doa, Tuhan nanti menjawab doanya, dan orang-orang yang terpanggil akan diutus kemana mereka dibutuhkan. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.